Hai, ketemu lagi bareng aku Vivi di Soul Whisperer. Hari ini hari Selasa. Kenapa aku ngomongin hari ya? Anyway, hari ini aku terpancing ingin membuat suatu video. Sebenarnya aku agak bingung aku mau bikinnya di mana, tapi nggak apa-apa, aku akan posting di sini aja. Masih membicarakan dua orang yang aku sering bicarakan, dan kadang-kadang aku juga nggak ngerti kenapa cerita ini selalu resonate dengan banyak orang. Anyway, kalau ini resonate dengan kamu, mungkin ada pesan yang bisa kamu ambil dari sini. Oke. Di sini aku mau ngebahas agak sedikit spesifik ya. Munculnya kenapa aku bahas ini sebenarnya adalah adanya postingan yang sebenarnya udah agak lama ya. Hal ini terjadi gitu, sampai pada itu aku ingat aku sempat bikin konspirasi teori waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa terus tiba-tiba muncul aja. Jadi munculnya adalah cerita antara dua orang ini, si wanita dan si pria yang aku sering omongin ini. Mereka tuh kan awalnya memang nggak kenal ya, terus kemudian dipertemukan dalam suatu kerjaan atau produksi, dan sebenarnya lama produksinya tuh nggak lama, cuma 10 sampai 11 hari, dan itu tuh nggak nyampe 2 minggu kan. Tapi dalam kebersamaan mereka selama 10 sampai 11 hari itu, ternyata berbuntut panjang ya sampai sekarang gitu kan. Nah, ada yang bilang bahwa ketika dalam 10 atau 11 hari mereka bersama itu, mereka ini dikondisikan, dalam arti dipaksa untuk menciptakan suasana seperti mereka ini sedang awalnya berkenalan, kemudian sampai akhirnya berpacaran, dan ya menuju mau menikah gitu dalam waktu 11 hari itu. Dikondisikan ya, katanya sih dikondisikan oleh yang punya gawe gitu. Oke. So banyak orang yang merasa bahwa wah, kok seperti itu ya, kan itu tidak memperhatikan situasi dan kondisi ya. Memang mungkin ya, kita juga nggak tahu ya, apakah memang pekerjaan mereka ini mengharuskan seseorang yang mungkin tadinya statusnya itu bukan orang yang seharusnya bisa menjalin hubungan dengan orang lain ya. Nggak ngerti juga gitu kan ini agak tricky di sini. Dan ternyata dalam 11 hari itu berbuah panjang. Bahkan setelah itu ada pula yang mengatakan setelah itu dalam 3 bulan full 3 bulan si pria ini gak mau bertemu dengan si wanita ini. Istilahnya kayak menghindar selama 3 bulan full itu. Dan ya aku gak ngerti ya sangkut pautnya apa, tapi intinya adalah si pria ini tidak mau bertemu dengan si wanita ini dalam 3 bulan, dan menganggap bahwa segala sesuatu tuh udah lewat, itu hanya pekerjaan dan lain-lain, yang ya aku bilang itu yang tampak di permukaan. Nah disinilah yang aku sebagai seorang yang bisa merasakan energi, melihat ketidakjujuran ya, ada keinginan untuk menghindar, ada keinginan untuk ya, kamu juga mungkin pernah merasakan ketika kamu berusaha untuk mendinai apa yang sebenarnya kamu rasakan dalam hati, karena kamu ngerasa takut, karena kamu ngerasa asing dengan perasaan itu. Ya biasanya hal-hal ini yang berkaitan dengan perasaan-perasaan, ketika kita tuh ternyata sebenarnya gue tuh sayang sama dia tapi gue nggak berani ya, atau enggak sebenarnya gue tuh tertarik sama dia tapi gue nggak berani ya, dengan segala macam alasan. Oke. Dan jujur sebagai seorang yang bisa ngerasain energi, itu yang waktu itu kurasakan ya. Jadi ini udah lama kan, dan ada beberapa hal yang mungkin aku bisa bahas di sini yang menurut aku itu menarik gitu ya. Yang pertama adalah ya dalam masa 11 hari ini atau 10 hari ini itu bagaikan seperti benih di lahan yang dipaksakan ya. Kebayangkan sekarang udah ketahuan, dia pernah ngomong nih, lahan gersang. Jadi sebenarnya si pria ini lahannya gersang, tapi ada benih yang dipaksa oleh orang lain ya. Tapi sebenarnya untuk kebutuhan yang mereka juga sebenarnya udah tahu, ini buat kebutuhan ini, dan setuju dong gitu kan, karena mereka lakukan gitu kan. Cuma kebayang gak sih lahan gersang ya, yang sebenarnya secara nggak sadar tuh dia merasakan ya, kamu tuh ya terserah lah, mau kamu mau dia ini, si pria ini
yang membutuhkan sebenarnya air, ya, air atau kehidupan atau kelembutan lah gitu kan. Yang mungkin selama bertahun-tahun ini dia mulai merasakan kegersangan di dalam hatinya gitu kan. Terus dipaksa ditanam oleh benih kelembutan ini gitu kan. Ya pastinya tanpa sadar gitu kan, benih itu yang seharusnya cuma ya nitip doang nih ya gitu kan, ini cuma pura-pura aja gitu, tiba-tiba tumbuh dengan suburnya, dengan cepatnya di tanah yang memang pada dasarnya gersang, haus akan kasih sayang yang tulus. Yes, dan apa yang terjadi? Biasanya nih ya, orang kalau yang nggak pernah merasakan kelembutan, tidak pernah merasakan cintanya seperti itu, perasaan seperti itu, dia akan lari, running away from that feeling, denying everything gitu loh. Ya, karena pada dasarnya ya seperti yang aku juga pernah bahas, si pria ini merasa bahwa dirinya tuh nggak layak gitu. Apa yang terjadi ya aku nggak tahu, atau mungkin kalian bisa simak nih di akun aku yang satunya, kayaknya aku udah ngebahas soal ini. So dia melarikan diri, dia nggak berani ketemu karena dia pengen deny perasaan itu, dia pengen itu udah biasa gitu loh, emang kalau misalnya kerjaan kan selalu begitu, ntar juga hilang, ntar juga lupa. Tapi seperti yang kita ketahui, dia sendiri mengakui bahwa hingga saat ini peran yang paling susah untuk dia lepas dari posisi itu, dan kadang-kadang masih tercampur dan dia masih suka bingung nih antara sebenarnya dia ini posisinya siapa sih, si ini atau si ini gitu, adalah perannya ini gitu kan. Ya alasannya jelas sebenarnya gitu, cuma ya sekali lagi lah, untuk ngomong nggak sejujurnya itu belum berani gitu ya, ya inilah yang terjadi. Dan sebenarnya ya kaki nih, logikanya adalah kalau kamu udah 10 hari 11 hari bareng ketemu, udah gitu kamu 3 bulan menghindar, harusnya kalau kamu nggak ada perasaan apapun lupa dong gitu kan, lupa dong, hilang dong gitu dong perasaannya gitu kan. Oh iya, karena apalagi itu adalah bagian dari kerjaannya dia, yang tiap kali mungkin ketemu dengan lawan main yang berbeda harus jatuh cinta lagi gitu kan, harus pura-pura jadi pasangan suami istri lah, kekasih lah, whatever gitu kan. Terus tapi di sini 3 bulan ini bukannya malah menghilang, tapi rindu yang luar biasa, longing ya. Kalau beda loh, rindu yang memang tahu bahwa oh ya aku kangen karena dia memang ada di situ, karena kita berjauhan, dengan rindu yang mengharapkan sesuatu. Mengharapkan, gimana sih lu bayangin kalau kamu tuh haus luar biasa, gersang luar biasa gitu kan, terus ketemu air walaupun cuma dicipratin doang gitu kan, terus kamu harus menolak untuk menjauh dari air itu gitu kan. Nah, itu luar biasa sakitnya tuh. Aku sampai rasain itu gitu loh, sampai aku tuh sampai ngerasain ya ampun ini kenapa kok begini. Dan aku suka sampai aku waktu itu ngebatin sih, aku ngebatin, kok kuat ya kamu nahan rasa kayak gini ya. Jadi kenapa dia lari selama 3 bulan itu ya, yang paling kemungkinan besarnya karena dia takut, dia bingung ya. Sebenarnya perasaan yang dia rasakan itu tuh bener-bener perasaannya dia atau sisa peran. Ding 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 ding. Nah, dia berusaha dong kembali untuk ke dunia lamanya, dan dia pengen ngebuktiin. Coba nih, yang sempat sakit hati gara-gara live streamingnya dia, membuktikan bahwa gue bisa hidup, gue nggak kenapa-kenapa, gue tidak ada apa-apa sama wanita itu, gue tidak ada punya perasaan apa-apa, gue udah melupakan itu, gue udah move on dari itu. Come on, remember who said that? Ya, itulah yang terjadi. Tapi gimana ya? Nah, masalahnya ya di sini ini bukan koneksi biasa, dia ada koneksi frekuensi. Jarak dan waktu itu tidak akan mematikan perasaan tersebut. That is what happened. Okay? So, jadi seperti itu. Aku akan lanjut di part 2.